score, but we lose. Then I'm not happy, you know. Gagal curi poin, Mark Klok akui ada andil wasit atas kekalahan Persib dari Lion City Sailors. Kapten tim Persib Bandung, Mark Klok, kecewa gagal meraih poin saat menghadapi Lion City Sailors. Menurutnya, wasit memiliki andil hingga membuat timnya menelan kekalahan. Tim asuhan Bojan Hodak ini menelan kekalahan 3-2 di partai lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026. Sebenarnya, 1 poin sudah cukup mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar. Namun Persib harus takluk dari tuan rumah di Stadion Bishan. Klok menyebut beberapa keputusan yang diambil wasit Amar Mahfud merugikan Persib. Salah satunya di gol kedua Lion City Sailors karena ada pelanggaran lebih dulu untuk Andrew Jung. Selain itu, Syawal Anwar yang mencetak gol dari tayangan ulang terlihat sudah lebih dulu berada pada posisi offside. Klok mengaku heran karena video asisten referee VAR tidak digunakan di fase grup ACL. Seperti diketahui, VAR baru dipergunakan ketika kompetisi sudah memasuki babak 16 besar. Saya pikir kita harus menang pada semua game. Hari ini juga ada beberapa keputusan sangat gila menurut saya. Juga saya pikir masa Liga Champions, Liga Asia tidak ada VAR karena banyak keputusan kali ini yang tidak memihak kita, ujar Klok. Mengenai jalannya pertandingan, dia menilai Persib sebenarnya layak untuk menang. Karena jumlah peluang yang diciptakan di laga ini lebih banyak, namun cuma 2 yang bisa menghasilkan gol melalui Frans Putros dan Andrew Jung. Situasi berbeda dialami Lion City Sailors lantaran lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dari 3 kesempatan yang didapat, semuanya bisa menghasilkan gol dan memperdaya Teja Paku Alam. Tetapi saya rasa kita kalah terlalu mudah. Mereka cuma 3 peluang tapi bisa mencetak 3 gol. Kita mungkin ada 15 peluang. Kita mendominasi tapi kita kalah, terang Mark Klok. Begitupun dengan pernyataan murka Bojan Hodak, tak main-main dirinya bakal coret beberapa pemain Persib usai kalah dari Lion City Sailors. William Marsilio dan Adam Prizebek akan didepak. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak secara terang-terangan akan mencoret beberapa pemainnya imbas kekalahan yang dialami timnya saat berhadapan dengan Lion City Sailors. Bojan mengaku merasakan kekecewaan dengan kekalahan yang dialami timnya di laga ini, padahal segala antisipasi sudah dilakukan sebelum pertandingan dimulai. Jika bisa mencetak 2 gol di laga tandang dan mengalami kekalahan, maka harus dipertanyakan pada diri sendiri bagaimana cara tim bertahan. Saya sudah berkata sejak sebelum pertandingan bahwa mereka akan memainkan umpan panjang dan kami terlalu naik di pertahanan hari ini, sambungnya. Menurutnya ini adalah masalah terbesar bagi Persib di laga ini meski secara penyerangan timnya berhasil mencetak 2 gol ke gawang LCS. Selain mencetak 2 gol, kami mempunyai beberapa peluang dan seharusnya ada gol lainnya. Tapi cara kami melakukan finishing tidak maksimal, tuturnya. Bojan juga kecewa dengan pemain yang masuk sebagai pengganti, sebab pemainnya itu tidak memberikan dampak positif untuk tim. Saya tidak senang dengan pemain yang masuk sebagai pengganti, dan beberapa dari mereka harus bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah mengeluarkan permainan terbaik atau tidak, ujarnya. Tentu saja ada beberapa dari mereka yang tidak akan berada di klub ini lagi. Beberapa dari mereka tidak dalam level ini. Untuk di Liga Champions, itu perlu memperlihatkan lebih baik, tegasnya. Meski demikian, dia menegaskan kekalahan ini menjadi tanggung jawabnya sebagai pelatih. Sekarang kami perlu fokus ke pertandingan berikutnya. Laga berikutnya akan lebih sulit dan kami fokus untuk itu, pungkasnya. Di lain sisi, sementara itu PSSI angkat bicara tak adanya VAR di ACL 2 usai Persib dirugikan dan kalah dari Lion City Sailors. Ya, di balik kekalahan tersebut, Tom Hai dan kawan-kawan dirugikan oleh banyak keputusan wasit. Salah satunya akibat tidak adanya VAR yang membuat keputusan dari wasit keliru. Mulai dari handball pemain Lion City Sailors pada awal pertandingan, potensi kartu merah, hingga beberapa kejadian lainnya. Hal ini membuat banyak bobotoh menuangkan kekesalannya di media sosial. Sebagai informasi, AFC memang tidak menerapkan penggunaan VAR di babak penyisihan grup ACL 2. Berdasarkan aturan, VAR baru akan digunakan mulai babak knockout. Terkait absennya VAR di ACL 2 pun mendapat tangkapan dari salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Hal tersebut dibagikannya melalui Instagram story-nya pada Rabu 26 November 2025. Arya membagikan sebuah unggahan dari akun Ngobrol Dunia Bola terkait perbedaan Championship atau kasta kedua Liga Indonesia dengan ACL 2. Di Championship, PSSI sudah menggunakan VAR untuk menjalankan kompetisi. Sementara itu di ACL 2 belum menggunakan VAR di babak penyisihan grup. Hal ini pun turut dikomentari oleh Arya Sinulinga dalam unggahan tersebut. Sudah tahu kan PSSI sangat serius untuk buat kompetisi Liga, bahkan Liga 2 lebih fair, tulis Arya Sinulinga.
Meski menelan kekalahan, Persib masih kukuh di puncak klasemen grup G ACL 2 dengan mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan. Pasalnya Bangkok United hanya mampu bermain imbang saat menjamu Selangor. Berita lainnya, Persib bidik kebangkitan di kandang Madura United usai tersandung di ACL. Persib Bandung datang ke markas Madura United dengan satu tujuan jelas, bangkit. Laga pekan ke-14 Superliga itu menjadi ujian penting setelah Maung Bandung tersandung di kompetisi Asia. Bek sayap Frans Putros menegaskan bahwa skuad Persib membutuhkan kemenangan untuk memulihkan kepercayaan diri usai kalah 3-2 dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League 2. Meski sempat unggul, Persib gagal mempertahankan ritme permainan dan harus pulang tanpa poin. Putros mengaku kekalahan itu meninggalkan kekecewaan besar, namun ia yakin tim masih memiliki peluang memperbaiki keadaan. Rasa optimisme itu, kata Putros, tidak lepas dari dukungan bobotoh yang selalu hadir di setiap situasi. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan apresiasi mendalam terhadap supporter. Saya menyukai mereka, saya ingin menyampaikan rasa cinta yang besar untuk mereka. Mereka selalu ada bersama mendukung kami. Ini hal yang luar biasa dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bobotoh. Tidak banyak waktu yang dimiliki Persib untuk mempersiapkan diri. Seusai pertandingan di ACL, tim langsung terbang ke Singapura tanpa singgah di Bandung karena padatnya jadwal. Mereka menjalani latihan pemulihan di Singapura sebelum melanjutkan program latihan di Surabaya pada Jumat hari ini. Lawan nanti, Persib tidak memboyong Kakang Rudianto, Robby Darwis, dan Beckham Putra Nugraha. Kakang dan Robby harus memenuhi panggilan timnas U23 yang akan tampil di SEA Games 2025, sedangkan Beckham menjalani hukuman kartu merah. Berita lainnya, meski di bawah Persib, Bangkok United sudah lolos 16 besar ACL 2. Bangkok United ada di posisi runner-up grup G ACL 2 alias di bawah Persib. Namun mereka justru sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar ACL 2. Bangkok United mengoleksi 10 poin sama halnya dengan Persib. Namun mereka harus puas ada di posisi kedua karena kalah head-to-head dari Persib. Walau ada di bawah Persib, mereka justru sudah memastikan diri lolos ke 16 besar. Hal tersebut terjadi karena pengaruh head-to-head kedua tim dengan Lion City Sailors yang saat ini ada di posisi ketiga. Lion City memang berpeluang menyamai poin Persib atau Bangkok United di laga terakhir nanti. Di laga terakhir, Persib bakal bertarung lawan Bangkok United, sedangkan Lion City berjumpa Selangor yang sudah dipastikan tersingkir. Bila ada poin sama antara kedua tim, penentuan peringkat lebih baik didasarkan pada head-to-head. Hal inilah yang tidak dimiliki Persib. Maung Bandung justru kalah head-to-head lawan Lion City. Persib bermain imbang di laga perdana lalu tumbang di kandang Lion City. Kondisi itu membuat Persib bakal tersingkir bila Lion City mampu menyamai poin Persib di akhir fase grup, satu-satunya harus menang atau imbang saat lawan Bangkok. Berita lainnya, apakah Alfeandra Dewangga OTW ke PSIS Semarang paruh musim nanti? Persib Bandung sudah beri sinyal kejutan. PSIS Semarang mendapatkan kabar bak gayung bersambut dari pergerakan transfer Persib Bandung. Terkini, Persib Bandung beri sinyal kejutan untuk melepaskan pemainnya di bursa transfer paruh musim 2025-2026, minim kontribusi ke klub lainnya. Dan satu di antaranya berpotensi besar mengarah ke pemain serba bisa Persib Bandung Alfeandra Dewangga. Hal itu tak terlepas dari beberapa perubahan yang akan dilakukan Persib Bandung dengan mendatangkan beberapa pemain lokal dan asing baru ke Kota Kembang. Kabar itu dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Liga Dagelan. Untuk lokal ada yang diloan kabarnya, karena kan ada yang baru juga. Untuk asing ada yang baru juga. Sejalan dengan kabar itu, kans PSIS Semarang menampung Alfeandra Dewangga tak terlepas dari keberhasilan mereka diakuisisi oleh bos baru mereka, Datu Nova.